Sembuh dari COVID-19 bukan berarti Anda terbebas selamanya ya dari potensi terinfeksi kembali atau bisa dikatakan sebagai reinfeksi. Lalu apa saja faktor risiko dan bagaimana mencegahnya? Kita sudah terhubung dengan Profesor Iris Rengganis yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi. Selamat malam Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat Prof. Langsung saya akan tanya ini faktor risikonya apa sih Prof yang membuat seseorang bisa terinfeksi kembali COVID-19? Ya, jadi kalau reinfeksi itu bisa terjadi karena beberapa hal. Ya, diantaranya adalah imunitas. Jadi kadar antibodi yang mulai menurun atau munculnya strain atau varian baru ya yang bisa menghindar dari imunitas yang telah terbentuk sebelumnya. Di saat ini data-data ya ada tuh menunjukkan rata-rata antibodi yang bertahan itu berkisar sekitar 3 sampai 6 bulan setelah vaksinasi primer. Jadi setelah 2 kali vaksin, dia 3 sampai 6 bulan antibodi sudah mulai menurun. Nah, itulah alasannya harus diberi vaksin yang ketiga, dosis penguat yang kita sebut booster. Kalau tidak, reinfeksi akan terjadi berulang kali. Apalagi Omikron ini lebih mudah menular. Kalau daya tahannya tidak dijaga. Baik, itu kita bicara tentang jarak antara vaksinasi kemudian kaitannya dengan faktor risiko untuk bisa terinfeksi COVID-19 kembali. Tapi kalau kita bicara soal kondisi tubuh, Dok, Prof. Iris begitu. Ketika sudah terinfeksi COVID-19, berapa lama biasanya antibodi pasca infeksi COVID tersebut bertahan dalam tubuh? Karena beberapa kasus memang menyatakan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan ada yang kemudian terinfeksi kembali. Nah, ini jadi pertanyaan, berapa lama memangnya antibodi itu biasanya bertahan dan kenapa biasanya bisa ada infeksi ulang dalam jangka waktu yang singkat begitu, Prof? Ya, betul. Ya, itu memang tergantung tinggi antibodi yang dalam tubuh kita, yang kita sebut neutralizing antibody. Dan setelah kita terkena infeksi, tergantung infeksinya bagaimana. Ya, kalau infeksinya ringan, itu hanya 1-2 bulan dia bertahan. Ya, tapi kalau infeksi berat dia bisa sampai 3 bulan dia bertahan ya setelah sembuh ya. Jadi kalau infeksi ringan 1 bulan bertahan ya tentu saja dia kalau daya tahannya tidak dijaga, dia udah protokol kesehatan yang baik bisa terinfeksi ulang ya. Dan faktor risiko serupa ya dengan infeksi primer yaitu misalnya orang usia lanjut itu juga daya tahannya juga sudah mulai menurun ya. Kemudian beberapa orang yang mendapat terapi imunosupresan itu juga daya tahannya juga lebih menurun dibandingkan orang yang tidak sakit ya. Diabetes, kanker, gagal ginjal dan lain sebagainya ya. Dan selain itu orang yang sudah lama mendapatkan vaksin lebih dari 6 bulan atau setelah 3 bulan terinfeksi sebelumnya juga berisiko untuk terinfeksi ulang ya. Jadi memang untuk Omikron ini memang luar biasa penularannya begitu cepat. Jadi kalau kita tidak jaga daya tahan yang baik ya, protokol kesehatan tidak dijaga, itu akan terulang lagi reinfeksi. Baik, ini perlu saya tegaskan lagi, Prof. Tadi Prof sempat menyebutkan bahwa tergantung dengan kadar antibodi dikaitkan dengan gejala-gejala yang dialami begitu ya, Prof. Apakah kemudian betul artinya jika seseorang terkena COVID kemudian gejalanya relatif ringan atau mungkin bisa dikatakan OTG, apakah itu kaitannya dengan antibodi yang juga terbentuknya tidak terlalu banyak begitu, Prof? Atau seperti apa? Betul. Ya. Oke. Jadi kalau gejala ringan, otomatis antibodinya juga tidak akan terbentuk banyak. Otomatis. Ya, makanya itu dalam 1 bulan dia antibodi sudah menurun. Nah, jadi makanya orang yang gejala ringan vaksinasi diberikan 1 bulan setelah dia sembuh. Kalau enggak dia akan terinfeksi lagi. Nah itu. Jadi kita harus lihat bahwa dia gejala ringan sedang berat ya. Kalau ringan sedang itu 1 bulan itu antibodi sudah menurun. Baik, itulah mengapa ketika mungkin dinyatakan positif COVID-19, tapi termasuk dalam OTG atau gejala ringan itu justru bukan membuat kita untuk, justru hal itu membuat kita lebih waspada ya, Prof ya. Karena justru itu tandanya adalah ada potensi bahwa antibodi di tubuh kita itu justru terbentuknya tidak optimal begitu ya. Oleh karena itu harus di-boost dengan adanya vaksin booster dalam jangka waktu 1 bulan. Tapi kalau bagi, baik. Kita bicara soal varian Omikron yang tadi juga disebutkan. Ada presentasenya tidak sih, Prof? Berapa persen kemudian varian Omikron ini memiliki risiko untuk menginfeksi ulang begitu dibandingkan dengan varian-varian lain sebelumnya? Ini dia pernah dikatakan ada beberapa yang juga mengatakan berapa kali lipat ya lebih
ada yang dikatakan 500 kali lipat lebih cepat menularkan, tapi persentase saya tidak tahu persis, tapi dikatakan demikian. Ya, penularan sekian kali lipat lebih cepat. Nah, ini khas pada Omikron. Ya, jadi kalau kita lihat juga gejalanya itu juga lebih banyak di tenggorokan. Beda ya dengan Delta yang lebih muncul sesak napas. Ya, karena Omikron itu lebih banyak dia bercoklat di tenggorokan. Sedangkan kalau yang Delta itu lebih banyak di paru-paru. Ya, karena itu gejalanya lebih banyak dia batuk kering, tenggorokan yang sakit, ya tenggorokan nyeri. Nah, seperti itu. Baik, kita akan juga membicarakan satu hal yang juga ramai diperbincangkan ya, Prof. Ini adanya florona, di mana satu kondisi infeksi dua virus bersamaan, begitu, corona dan juga flu. Nah, apakah ini artinya jika seseorang mengalami flu, pasti daya tahan tubuh atau imunnya juga mungkin menurun begitu. Nah, ini yang kemudian apakah membuat juga reinfeksi juga berpotensi tinggi terjadi bagi orang yang flu ini, Prof? Ya, jadi florona itu suatu kondisi di mana seseorang yang sudah kena COVID infeksi, dia koinfeksi influenza. Ya, jadi influenza koinfeksinya. Ya, jadi ini yang disebut florona. Itu akan memperberat gejala COVID-19-nya. Itu yang akan lebih mempercepat kondisi perburukan, ya menyebabkan kematian. Ya, karena itu memang saat ini WHO sudah merekomendasikan agar dilakukan juga vaksinasi influenza di samping vaksinasi COVID-19. Tujuannya supaya tidak jadi florona. Jadi pada COVID-19 itu influenza seringkali bersamaan terjadinya sebagai koinfeksi. Baik, dari tadi kita membahas tentang reinfeksi yang terjadi. Ada juga sejumlah contoh kasus begitu, reinfeksi bahkan bisa terjadi 2-3 kali gitu, Prof, terhadap satu orang. Dampaknya seperti apa sih, Prof, terhadap tubuh ketika terjadi reinfeksi itu? Karena kan untuk COVID saja ada kita istilah long COVID begitu. Tapi jika terjadi COVID berkali-kali, nah dampaknya nanti apa bagi tubuh ya, Prof, ya, secara umum dan juga khususnya paru-paru? Ya, jadi begini ya. Jadi kalau kita ngomong sedikit saya ke varian Omikron dulu ya, secara analisis dan genetik itu ternyata dia mempunyai variasi berbeda jauh dalam reseptornya dibandingkan varian sebelumnya. Ya, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menginfeksi ulang. Ini satu ya. Nah, kemudian setelah dia menginfeksi ulang, terutama kerusakan organ tubuh yang berulang dan terjadi inflamasi kronik ya, sehingga sebabkan gangguan organ tubuh yang multiple. Jadi tidak hanya paru, tetapi juga terjadi long COVID. Dan long COVID sendiri inilah merupakan sindrom serupa dengan autoimun, mirip dengan autoimun, ya, dengan gejala inflamasi dan kerusakan organ multiple serupa. Makanya pada long COVID itu nyeri sendinya sangat kelihatan sekali, muncul sekali. Ya, kalau di paru-paru udah jelas kan kalau COVID itu menyerang paru. Jadi paru-parunya sudah pasti ada inflamasi. Ya, inflamasi kalau kita tidak tangani dengan baik, inflamasi berjalan kronis sampai sesak napas. Itu yang kita tidak harapkan. Pada long COVID seringkali PCR sudah negatif, tapi dia kadang-kadang masih ada rasa sesak ya pada paru-parunya. Nah, dengan kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang tadi disebutkan, kondisi seperti apa yang membuat kita harus sadar untuk kemudian memeriksakan kondisi kesehatan agar tidak sampai terlambat begitu, Prof? Dampak dari yang kita katakan sebagai long COVID, apalagi kalau punya riwayat terinfeksi lebih dari satu kali. Ya, long COVID itu tentu kita harus kontrol sesuai gejala yang muncul. Ya, artinya bukan long COVID terus kita pulang, kita udah santai terus bisa kemana-mana, tidak demikian. Ya, tetap berobat untuk long COVID-nya. Ya, kalau memang ada keluhan masih di paru, ya tentu saja dia harus berobat ke dokter paru atau penyakit dalam. Sedangkan kalau ada nyeri-nyeri sendi, ya seperti itu, ya itu dia harus juga mengantisipasi. Ya, nyeri-nyeri sendinya ya diobati. Ya, beberapa orang saya lihat banyak juga yang fisioterapi juga karena nyeri sendinya. Ya, jadi hal-hal seperti itu long COVID ini harus betul-betul ditangani dengan baik. Ya, jangan kita mendiamkan saja, kemudian jadi artinya tidak diobati dengan baik, ya bisa saja nanti terulang-ulang lagi atau reinfeksi lagi ya. Daya tahan harus diperbaiki. Ya, daya tahan, tidur cukup, nah itu juga harus utama sekali ya, tidur cukup. Jadi intinya kalau istirahat kurang, daya tahan otomatis juga akan menurun. Kalau sudah terjadi long COVID, itu betul-betul kita harus perhatikan. Ya, jangan dianggap ringan semuanya.
Oke, jangan dianggap ringan. Jadi selain menjaga daya tahan tubuh, apalagi Prof yang harus kita waspadai, terutama bagi mereka yang sudah pernah positif COVID-19 agar tidak terinfeksi kembali. Karena kalau tadi kita dengar ini sangat mengkhawatirkan takutnya ketika terjadi reinfeksi itu terhadap tubuh. Ya, jadi segera booster ya. Jadi kalau sudah mendapat panggilan, booster ya, dan gunakan masker dengan benar. Dan sekarang masker yang dianjurkan kalau bisa memakai KN95 atau N95, diusahakan demikian ya. Terutama kalau kita beraktivitas di dalam ruang tertutup atau banyak sekali aktivitas keluar. Ya, karena kita tidak tahu penularan itu akan ada di mana-mana. Usahakan jangan makan bersama. Ya, jangan foto-foto dengan buka masker. Nah, untuk Omikron ini hati-hati, penularan sangat cepat. Buka masker sedikit saja kita meleng, nggak lupa atau bagaimana, foto sebentar itu bisa kena dari situ saja. Jadi hati-hati sekali. Protokol kesehatan harus dijaga, 5M itu harus dijaga terus ya. Di samping kita makan yang sehat, gizi seimbang, ya, tidur cukup 8 jam, usahakan ya. Walaupun terputus tengah-tengah siang tidur 6 jam misalnya seperti itu ya. Olahraga teratur, yang ringan, jangan yang berat ya. Bekerja jangan stres. Nah, stres ini juga ya, ada juga yang disebut fatigue pandemik atau pandemic fatigue ya, itu juga orang akhirnya udah capek dengan pandemik, dia udahlah bodo amat. Nah, itu tidak boleh ya. Itu juga harus hati-hati ya. Tetap harus semangat, tetap harus hidup normal, tetap harus bekerja sesuai fungsinya masing-masing ya, sesuai pekerjaannya masing-masing. Jadi jangan jadi fatigue pandemik. Nah, ini fatigue pandemik inilah yang kadang-kadang orang membiarkan saja, bodo amat lah, saya buka aja masker, udahlah begini. Itu nggak boleh ya. Baik. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan. Sekali lagi, vaksin ini adalah salah satu cara, upaya ya, tetapi bukan bisa mencegah 100% tidak tertular. Ya, ini yang harus kita jelas ya. Banyak sekarang masyarakat mengatakan percuma dong divaksin, kita tertular berapa kali. Ya, tidak percuma, tetap booster lakukan ya, segera lakukan kalau sudah mendapat panggilan. Baik, artinya adalah protokol kesehatan jangan bosan-bosan, jangan lengah, harus terus dilaksanakan protokol kesehatannya. Kemudian jaga daya tahan tubuh, imun begitu ya Prof ya, dengan istirahat cukup, makan bergizi dan juga berolahraga begitu untuk menjaga daya tahan tubuh, dan juga lakukan vaksinasi. Karena memang walaupun semua itu saja sudah dilakukan belum tentu 100% terhindar gitu, apalagi tidak dilakukan sama sekali ya Prof ya. Ya, betul sekali, betul. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Iris Renggani sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Kita sama-sama berharap kita selalu dalam kondisi sehat ya Prof. Iya, betul. Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam Prof. Malam.